Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hakikat bangsa. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hakikat negara. Ya, ada beberapa indikator yang harus kita capai. Yang pertama adalah mendeskripsikan hakikat negara dan unsur pembentuknya, dan kemudian yang ketiga adalah menganalisis hakikat bangsa dan negara. Dalam hakikat negara ini ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian negara, kedua unsur negara, tiga tujuan negara, empat fungsi negara, lima terjadinya negara, dan yang terakhir adalah bentuk negara. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian negara. Di sini ada beberapa pengertian negara dari beberapa tokoh dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk tokoh yang pertama adalah dari Max Weber, mengartikan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Kemudian ada juga menurut Harold C. Lasky dalam bukunya The States in Theory and Practice tahun 1947, dia menyatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Kemudian yang ketiga, menurut ahli ilmu politik yakni Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2007 menyatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolitis terhadap kekuasaan yang sah. Kemudian yang terakhir adalah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adalah suatu perkumpulan dari bangsa yang hidup atau tinggal dalam suatu daerah atau wilayah dengan batasan tertentu yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintah dengan teratur. Kita berlanjut ke unsur-unsur negara. Di dalam unsur-unsur negara ini ada dua sifat ya, atau dua unsur yang berbeda yang dapat membentuk sebuah negara. Unsur yang pertama adalah disebut sebagai unsur konstitutif dan yang kedua adalah deklaratif. Untuk unsur konstitutif di sini ada tiga macam. Yang pertama adalah rakyat dan penduduk, kemudian yang kedua ada wilayah, dan yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Sedangkan untuk unsur deklaratifnya, yakni biasa disebut dengan pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain ini juga ada dua. Yang pertama namanya de facto dan yang kedua adalah de jure. Oke, kita lanjut untuk penjelasan dari unsur-unsur yang sudah kita sebutkan di atas. Untuk yang pertama ada unsur konstitutif, yakni yang pertama adalah rakyat dan penduduk. Nah, rakyat dan penduduk ini pengertiannya beda ya. Untuk rakyat di sini adalah sekumpulan orang yang disatukan oleh rasa persamaan secara bersama-sama, yang tinggal dan berada di suatu wilayah tertentu. Sedangkan untuk penduduk adalah semua orang yang berkedudukan atau bertempat tinggal dalam suatu negara. Jadi perbedaannya apa? Kalau penduduk ini dia walaupun bukan sebagai rakyat atau orang yang tinggal tetap di suatu negara, dia disebut juga sebagai penduduk. Sedangkan kalau rakyat ini dia biasanya adalah orang-orang yang memang sudah menetap di suatu wilayah. Ya, itu perbedaannya. Kemudian ada yang kedua adalah wilayah. Wilayah ini adalah seluruh tempat berupa daratan, lautan, dan udara yang di atasnya dengan
memiliki batas tertentu. Jadi sebuah wilayah itu punya batasan-batasannya ya. Ada di darat juga ada, di udara pun ada batasannya ya. Tuh. Kemudian yang terakhir ada pemerintah yang berdaulat. Apa itu pemerintah yang berdaulat? Adalah suatu pemerintahan yang memiliki suatu kekuasaan tertinggi guna mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan suatu tata cara penyelenggaraan pemerintahan secara utuh. Ya, itu disebut dengan pemerintah yang berdaulat, atau biasanya pemerintah yang berdaulat itu adalah orang-orang yang membuat aturan sehingga membuat aturan untuk sebuah negara sehingga rakyat-rakyat di dalam wilayah itu bisa hidup dengan teratur gitu. Kemudian ada unsur deklaratif atau pengakuan dari negara lain. Untuk yang pertama, di sini tadi saya sudah jelaskan ada dua jenis dari pengakuan dari negara lain. Yang pertama ada de facto. De facto artinya adalah pengakuan berdasarkan kondisi faktual bahwa negara tersebut ada wilayahnya, ada orang-orangnya, dan ada pemerintahannya. Pengakuan ini bersifat sementara sampai mendapatkan pengakuan de jure. Jadi fakto ini berdasarkan fakto ya, atau fakta yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua ada pengakuan dari negara lain secara de jure. Ya, artinya pengakuan terhadap suatu eksistensi negara yang disahkan di atas kertas atau legal berdasarkan hukum internasional. Nah, ini perbedaannya. Ya, kalau de facto itu berdasarkan atas unsur-unsur konstitutif, yakni ada orangnya, ada wilayahnya, ada pemerintahannya. Sedangkan untuk de jure itu adalah berdasarkan hukum internasional. Ya, jadi suatu negara jika belum mendapatkan pengakuan secara de jure, maka negara itu belum bisa disebut belum legal, ya, belum resmi menjadi sebuah negara. Kita berlanjut ke sub materi yang ketiga, yakni tujuan negara. Nah, saya sudah merangkumkan ada beberapa tokoh yang sudah menjelaskan apa itu tujuan negara. Yang pertama ada Roger H. Soltau. Dalam bukunya An Introducing to Politics di tahun 1951. Beliau menjelaskan tujuan negara yakni memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Kemudian yang kedua adalah dari tokoh Harold J. Lasky dalam bukunya yakni The State in Theory and Practice di tahun 1947. Beliau menjelaskan tujuan negara yakni menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Jadi secara garis besar tujuan dari sebuah negara itu adalah yang pertama, mengatur penghidupan negara dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan. Itu tadi adalah tujuan dari negara. Sekian untuk pembelajaran minggu ini. Kita lanjut di minggu depan, yakni kita akan membahas tentang fungsi negara, terjadinya negara, dan bentuk-bentuk negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.